Kemudian teman-teman semua, mitra-mitra semua masuk kepada hama dan penyakit pada tanaman tebu ya. Ini adalah penggerek batang yang biasanya juga banyak menyerang di Indonesia ya. Artinya tanaman tebu di Indonesia lebih banyak hama penggerek tebu ini. Jadi perlu kita lakukan penyemprotan ya. Tentu saja dengan menggunakan BVR. Kita jangan menunggu hama ini menyerang ya, hama ini menyerang, maka kita bisa semprotkan BVR ini ya pada bulan-bulan pertama bersamaan dengan POC-nasa sama hormonik tadi boleh. Jadi dicampurkan pada bulan pertama, kita semprotkan merata dari daun dan batangnya semuanya dari atas sampai bawah ya. Kita semprotkan untuk mengurangi serangan penggerek batang dan hama yang lain ya. Kutu-kutuan ini juga cukup mengganggu. Ya, ini adalah penggerek pucuk, ya namanya juga penggerek pucuk. Dia akan menyerang pada bagian pucuknya, akan masuk ke bagian pucuknya. Kalau dia sudah berbentuk ulat seperti ini masuk ke dalam bagian tanaman tebu, maka akan kesulitan kita menyemprotnya karena sekelilingnya sudah tanaman keras dan sulit untuk disemprot pestisida apapun. Ya, makanya semprotkan mulai dari sejak awal untuk mencegah serangan-serangan penggerek pucuk ataupun serangan-serangan hama yang lainnya. Semprotkan BVR ini setiap dari awal bulan tadi POC-nasa sama hormon plus BVR untuk pencegahannya. Ya rata-rata kita bisa menghabiskan kurang lebih sekitar 10 sampai 12 kotak BVR per kali semprotan per hektar. Ya, per kali semprotan per hektar. 10 sampai 12 kotak BVR. Ya, ini adalah telur penggerek tadi yang sangat mengganggu potensi tanaman tebu ya, karena bisa menghilangkan kehilangan produksinya mencapai cukup banyak 20 sampai 30 ton, dan ini batangnya tidak bisa digunakan untuk menjadi bibit ya, karena akan berkembang lagi melalui telur-telur itu, berkembang untuk musim berikutnya ya. Bentuk telurnya juga cukup mungkin bisa kita ketahui kalau kita sering masuk di tanaman tebu, yaitu titik-titik berwarna hitam ya, seperti itu. Nah, seperti ini kalau kita sudah mulai serangannya cukup cukup banyak, cukup ganas ya. Dan ini tidak hanya menyerang pada tanaman tebu, teman-teman. Penggerek ini bisa nanti menyerang pada tanaman-tanaman di sekitar kita, tanaman-tanaman yang berbatang dan berkayu. Jadi penggerek ini bisa juga menyerang pada tanaman yang lain ya. Kemudian penyakit-penyakit penting pada tanaman tebu ya. Kalau tadi adalah tentang hamanya, sekarang tentang penyakitnya, yaitu tentang penyakitnya. Ada garis kuning, ada pokabung, noda kuning, noda cincin, blendok ya. Kemudian luka api dan sebagainya. Ini adalah uret yang juga hama ya. Ini masuk hama ya, sekali lagi ini masuk hama karena saya sampaikan di sini karena uret ini menjadi penting, karena biasanya tanaman tebu atau tanah-tanah yang berpasir setelah ditanam tebu ternyata kehidupan uretnya juga merajalela, sehingga nanti kalau diganti dengan tanaman hortikultura setelah tanam tebu ataupun panen tebu dan kita bongkar untuk tanaman yang lain, maka uret ini akan mengganggu musim tanaman yang berikutnya. Ya, ini adalah siklusnya seperti ini, dari telur ke larva atau uretnya, kemudian menjadi pupa, kemudian menjadi kumbang dan seterusnya. Ya, dan yang paling merusak di sini adalah larvanya atau uretnya, karena dia akan makan bagian akar-akar tanaman yang ada di sekitarnya dan di dekatnya. Nah, ini adalah siklusnya seperti ini. Pada waktu fase telur ini biasanya pada bulan-bulan Januari, kemudian sudah mulai berubah, mulai uret ini Februari, Maret, April ini sudah mulai mengerusak, yang rusak pada tanaman yang kita tanam ya, atau mungkin tanaman di atasnya. Kalau barangkali ada uret di situ, biasanya ada tanaman-tanaman yang lainnya ya akan dimakan oleh uret ya. Terus seperti itu sampai bulan itu dia makin ke bawah, makin ke bawah. Setelah kenyang dia makin ke bawah, makin ke bawah. Nah, kemudian bergerak lagi ke atas, nanti setelah menjadi kumbang ya. Setelah menjadi kumbang dia akan naik ke atas, bertelur dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Kumbangnya terbang, pindah kemana dan akan seperti itu. Artinya dia selalu akan membutuhkan bahan organik atau bahan yang digunakan untuk makan si larva atau si uret tadi. Ya, sepanjang itu kondisinya kekurangan bahan organik atau tanah-tanah yang boleh dikatakan marginal, kadang-kadang serangannya uret ini tidak begitu banyak ya. Tetapi pada daerah-daerah yang banyak bahan organiknya tentu saja
serangan uret ini akan merajalela. Jadi dia akan ada di sekitar permukaan itu masih dalam fase-fase telur, kemudian uret karena dia masih makan di dekat-dekat dengan akar, kemudian setelah nanti agak kenyang, agak gemuk lagi, fase-fase berikutnya dia nanti akan turun ke bawah, makin ke bawah. Jadi kita lakukan pencegahan pun ataupun apa namanya melakukan pembersihan sekalipun ini sudah mulai agak dalam. Nah, kemudian nanti akan keluar dalam bentuk kumbang dan nanti akan bertelur dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, pengendaliannya kalau bisa kita memang kita lakukan dari sejak awal, bisa kita semprotkan pada saat kalau kita menyemprotkan Supernasa dan Glio pada saat bibit masih ada di cairan tadi, bisa juga kita tambahkan Supernasa, Glio, dan BVR sekaligus kalau memang daerah-daerah tanaman tebu yang ditanam tebu tadi memang daerah-daerah banyak uretnya. Ya, ini untuk mencegah adanya serangan jamur kalau memang di situ banyak jamur atau mungkin tanaman sebelumnya banyak jamur atau memang tersedia ada uret-uret yang di situ, maka pada saat penggemboran yang pertama atau pemupukan yang pertama itu kita lakukan pencegahannya yaitu dengan memberikan BVR ya dikocorkan ya. Ya, jadi Supernasa 1 sendok, Glio 1 sendok, BVR 1 sendok dalam satu gembor 10 liter air kurang lebih kita siramkan di situ ya, kita siramkan di situ. Di situ nanti akan membantu tanaman kita nanti mencegah jari jamur dan juga mencegah dari uret ya. Kita tanam tanaman kita gunakan BVR tadi. Nah, ada beberapa cara untuk pencegahan yang lain, yaitu kita juga menanam tanaman wijen ya, tanaman wijen. Ini tanaman wijen ini yang kita tahu adalah bijinya digunakan untuk digunakan untuk onde-onde ya, bijinya seperti itu. Nah, ini jadi dalam setiap berapa meter maka kita nanti akan kita lakukan kita lakukan penanaman mungkin sekitar 1 meter sampai panjangnya mungkin 2 meter. Nanti di beberapa titik kita lakukan penanaman wijen untuk supaya uretnya nanti makan di tanaman wijen ini tidak mengganggu tanaman yang kita usahakan ya, kita tanam di bagian pinggir-pinggir. Kemudian tadi saya sampaikan tadi tentang uret. Kemudian kita untuk penyakit ini adalah penyakit pembuluh yang ada di tanaman tebu. Gejalanya adalah seperti itu ya di bagian dalam. Kemudian ada mosaik seperti ini ya. Kemudian ada noda kuning seperti ini. Ini bisa kita lakukan dengan pemberian penyemprotan Glio dari sejak awal ya. Jadi kalau tadi untuk di bagian akar Glionya, nah pada saat penyemprotan dari sejak awal bisa BVR plus Glio dicampurkan Pilosenasa sama hormonik untuk mencegah adanya hama ataupun adanya penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jadi ini bisa diatasi dengan mengelola penyemprotan Glio dari sejak awal. Ya, karat seperti ini kita bisa kendalikan dengan menggunakan Glio penyemprotan dari sejak awal. Ya, kemudian ada gulma-gulma yang juga merugikan ya. Ada rumput teki dan lain sebagainya. Karena gulma ini sangat mudah berkembang karena dia bisa berkembang melalui biji, umbi ataupun rimpangnya atau akarnya. Nah, ini adalah rumput teki, ada gerinting, ini sangat mengganggu pertumbuhan, terutama pertumbuhan awal tanaman tebu. Jadi diupayakan gulma-gulma ini sudah bersih ya, sudah bersih. Ya, ini adalah perkembangan daripada teki, nanti bisa dibaca di sini. Kemudian juga ini adalah namanya gulma lulangan. Di sini juga cukup berbahaya karena pada saat ini penyerapan unsur haranya cukup cepat, lebih cepat daripada tanaman yang kita tanam atau tebu yang kita tanam. Jadi tanaman gulma lulangan ini sebaiknya tidak ada, ya tidak boleh ada. Ya, kemudian setelah panen mungkin di atas 9 bulan, 10 bulan ada yang panen awal. Nah, pada panen ini biasanya pada masa lambat biasanya ditanam di awal musim penghujan yang dipanen memasuki musim kering ya. Ini membutuhkan waktu sekitar 11 sampai 12 bulan rata-rata ya. Sedangkan tanaman tebu yang dipanen awal sekitar 7 sampai 8 bulan setelah tanam ya. Setelah tanam ini rata-rata.
Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra, kita sampaikan di sini ada beberapa data dan informasi yang menarik yang mungkin bisa memberikan eh, lebih mengenal lagi tentang tanaman tebu sebelum dan setelah menggunakan dengan teknologi NASA ini. Ya, ini adalah kelompok Tani Barokah, ya, pemenang lomba tanaman tebu di Provinsi DIY, ya, videonya juga ada di Desa Ngepek di Jogja, ya, di Kabupaten Bantul. Nah, ini yang kita gunakan adalah sebelum menggunakan NASA adalah di sebelah kirinya. Kemudian setelah pakai NASA dengan mengurangi pupuk makronya, ya, per hektarnya itu dikurangi pupuk makronya sampai 50%-nya, ya. Pupuk kandangnya juga dikurangin, ya. Kemudian tenaga kerjanya berkurang, dan yang kita lihat di sini tanahnya menjadi gembur, batangnya kuat, tidak roboh, ya. Taksasinya 650 kuintal per hektar, kadar kemanisannya meningkat, kemudian rendemennya juga naik, ya. Ini ya kita perjelas lagi di sini, ya. Ini bekerja sama dengan banyak tempat, lahannya adalah di lahan marginal dekat dengan sungai. Kalau kita lihat di situ jenisnya adalah BL atau Blue Lawang. Kemudian pakai NASA, ya, pakai NASA-nya adalah seperti ini, ya, kita gunakan waktu itu Super NASA-nya, POC NASA sama Horwong, ya. Ya, caranya adalah waktu tanam kita gembor waktu itu seperti itu. Ya, ini saya lebih dekat, kita zoom lebih dekat, ya. Rendemennya meningkat, kadar kemanisannya meningkat, dan beratnya meningkat. Ini adalah informasi di koran setempat, di koran Kedaulatan Rakyat, ya, ceritanya tentang apa namanya kelompok tani Tubuh Barokah tadi yang menjadi juara di tingkat provinsi, ya, tingkat provinsi. Kemudian analisa ekonomi, ya, per hektarnya, ya, ini yang dilakukan di daerah Blitar yang tidak memakai produk NASA dan memakai produk NASA pada waktu itu, ya, ya, pada waktu itu dilakukan luasannya kurang lebih 5 hektar, ya. Saya zoom aja di sini, ya. Yang tidak memakai produk NASA rendemennya 7,2, yang memakai produk NASA 8, meningkat, ya. Yang bagi hasilnya juga berbeda, ya. Produksinya 1.100 kuintal atau 1 ton lebih, berapa ya? Tambah 100 lagi, ya, kalau gitu, ya. 1.100 kuintal dan 1.422 kuintal yang pakai produk NASA. Ya, kalau harga gula pada waktu itu tetap, ya. Kemudian pendapatannya ini yang menarik, berbeda banget, ya, lebih dari 10 juta per hektar. Jadi nambah biayanya berapa, total biaya produksinya berapa, maka total keuntungannya berbeda, ya. Jadi makin untung petani mendapatkan produksi hasil produksi daripada tanaman tebu ini. Kemudian dari PTPN 2 waktu itu kita bekerja sama untuk memakai tebu di lahan mereka, ya. Saya persingkat aja di sini. Hasil percobaannya adalah seperti ini, ya. Ya, dari keempat perlakuan aplikasi tanaman PC maupun Raton yang memberikan kontribusi produktivitas dan rendemen serta laba yang besar adalah perlakuan B, ya, 100% pupuk standarnya, ya. Kemudian 100% pupuk nasanya, 3 kilo Super Nasa plus 600 gram Green Star, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Penjelasannya lebih detail ada di lampirannya. Kemudian tanaman-tanaman yang lain juga ada yang di daerah Jawa Timur, yaitu ada di Pasuruan, ya. Ceritanya kurang lebih sama. Pemakaian nasanya memberikan manfaat yang luar biasa, ya. Ya, rata-rata ruasnya lebih panjang, ya, produksinya juga meningkat, ya. Maka sesuai dengan yang saya sampaikan dari awal, ya, bahwa ternyata pemakaian produk NASA ini memberikan banyak kelebihan bagi petani-petani tebu, ya, padi tebu yang menggunakan dengan teknologi NASA ini. Yang pertama adalah jumlah tanamannya atau anakannya bertambah. Kemudian ruas tebunya menjadi memanjang dan rata-rata pertumbuhannya merata, ya. Ini bisa dilihat pada video-video kita yang dikeluarkan oleh PT Natural Nusantara, tumbuhnya merata. Artinya tidak bergelombang. Kalau kita lihat dari atas itu rata-rata semuanya rata, ya.
merata ya, bukan naik turun tanamannya tetapi rata-rata umumnya merata. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah rembenyannya juga rata-rata naik. Kita tahu bahwa tanaman tebu ini kita ambil adalah selain tonase per hektarnya, tetapi juga kita menghitung rendemennya. Maka tidak salah kiranya ternyata beberapa informasi maupun data yang sudah ada di kita banyak yang menyampaikan bahwa rendemennya biasanya naik ya. Kemudian kendala yang lain seperti yang saya sampaikan di awal ya, di awal bahwa petani-petani tebu ini rata-rata tidak kepengen menanam tebu karena apa? Karena pada saat mereka beralih kembali ke tanaman hortikultura ataupun tanaman yang lainnya, mereka mengalami pembongkaran bonggol tebu. Nah, dengan teknologi NASA ini, baik tanaman yang baru sekali dipanen ataupun nanti dikepras sampai 2 kali panen, maka pemberian produk NASA ini, teknologi NASA ini memberikan tanahnya kembali menjadi gembur ya. Tanahnya menjadi gembur, apalagi nanti dilakukan dengan cara yang rutin, maka tanahnya pelan-pelan akan menjadi gembur dan nanti pembongkaran akarnya, bonggol tebunya menjadi mudah. Menjadi mudah. Kenapa? Karena tanahnya gembur dan akarnya berkembang dengan baik. Kalau akarnya berkembang dengan baik, dia tidak akan menjadi bonggol yang keras yang ada di bawah dikeras. Itu kelebihan teknologi NASA pada tanaman tebu ya. Tanaman anakannya menjadi banyak, tonasenya bertambah ya, kemudian rendemennya naik dan hal-hal yang tidak disukai petani pada tanaman kebu ya itu rata-rata adalah membongkar bonggol tebunya. Nah, alhamdulillah dari berbagai kesaksian yang ada ya selama ini saya mendengarkan atau mungkin barangkali melihat sendiri pembongkaran bonggol tebu itu menjadi lebih mudah karena tanahnya kembali pelan-pelan menjadi gembur lagi. Nah, kita lihat pada negara lain, kepada negara lain, ya cara menanamnya kurang lebih juga sama, cuman ada jenis yang berbeda. Nah, seperti ini. Ini ruasnya hanya satu, dibuat seperti melingkar kayak sumur begini ya, seperti kayak melingkar sumur begini. Ini ada di daerah India dan ada di daerah sedikit Bangladesh ya, ya hampir sama kurang lebih seperti itu. Kemudian ada cara yang menanam juga seperti ini dengan cara ada yang memanjang seperti kayak apa ya ini ya seret ya kalau bahasa Jawanya itu yang biasanya untuk yang nyari kutu itu. Nah, serit atau seret itu ya itu yang dipakai seperti itu. Nah, cara menanamnya adalah seperti ini ya, nanti juga tanamannya juga tumbuhnya seperti yang terlihat di samping ya. Ini adalah tanaman yang dilihat pakai sumur tadi seperti ini, jadi bentuknya menjadi seperti itu. Nah, ini seperti ini ya, ruas-ruasnya dan lain sebagainya, jadi ada celah atau ada jarak di antara tanaman-tanaman tebu ya. Tapi prinsipnya tidak ada masalah ya, karena nanti yang dilihat adalah jumlah anakannya, jumlah panjang ruasnya, dan nanti tonase braitannya serta rendemennya. Nah, ini ya, jadi kayak rambut dikepang begitu ya, kira-kira pemanjang seperti itu. Baik teman-teman semua, itu tadi yang saya bisa sampaikan untuk tanaman budidaya tebu. Nanti kalau ada komentar ataupun ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya, ataupun langsung nanti dengan saya ya, bisa bertanya dengan saya. Oleh karena itu teman-teman semua, mitra-mitra semua, rutinkan semprotkan teknologi NASA ini ya, dan dapatkan manfaatnya. Tanah kembali gembur, tumbuh kembang tanaman membaik, dan produksinya meningkat. Gunakan selalu teknologi pupuk NASA ini. Salam agro, semangat pagi.